Jumpa kembali dengan saya, Pastor Dr. Roni Obewarang MTH. Saat ini kita ada di dalam acara Mutiara Imam. Untuk pada pagi hari ini, saya tertarik untuk membahas satu tema menarik, Natal sebagai pembawa terang. Sebagai dasar Alkitab, saya ambil di dalam Kitab Injil Yohanes pada pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dari ayat ini, pemirsa Mutiara Iman yang kekasih, kita boleh lihat bahwa sama seperti pada masa Rasul Yohanes menulis kitab Injil ini, dunia kalau kita perhatikan tidak lebih baik. Ketika pada zaman Rasul Yohanes juga menulis kitab ini, dia melukiskan ada dua hal yang berbeda, dua hal yang bertentangan, yaitu antara terang dan gelap. Ini untuk melukiskan betapa kontrasnya kondisi kehidupan di dunia ini. Nah, apa yang dialami oleh Rasul Yohanes itu ternyata sampai hari ini juga tidak lebih baik. Kita boleh melihat bagaimana kesulitan-kesulitan masih kita hadapi. Bagaimana hidup ini kita harus lewati dengan perjuangan-perjuangan. Tetapi satu hal yang pasti, Immanuel itu, Allah beserta kita itu tidak pernah meninggalkan hidup kita meskipun kondisi dunia ini belum berubah. Mari kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya makna terang yang melandasi sehingga Rasul Yohanes menulis ayat-ayat ini. Menulis pendahuluan daripada kitab Injilnya. Kita boleh melihat yang pertama bahwa di dalam filsafat Yunani kuno, ternyata terang itu adalah cahaya hati. Ya, ini yang pertama. Terang itu adalah cahaya hati yang punya pengertian lain juga adalah penyingkapan pikiran, penyingkapan sesuatu yang sebenarnya sulit atau menjadi teka-teki yang cukup lama dalam kehidupan, tiba-tiba ada jawaban. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kata terang ya di dalam filsafat Yunani kuno. Yang kedua, kita boleh perhatikan bahwa bagi Pitagoras, mata adalah cahaya diri. Mata itu adalah mercusuar bagi jiwa untuk apa? Untuk memahami lingkungan sekitar. Dan untuk mendapatkan pemahaman, untuk mendapatkan persepsi, membangun persepsi, membangun sebuah pengalaman empiris. Nah, itu dia. Itu yang dimaksudkan oleh Pitagoras dengan cahaya. Lalu di dalam kita menelaah arti cahaya ini di dalam filsafat Yunani kuno, kita boleh lihat apa yang dikatakan oleh Plato. Plato menganggap bahwa terang itu pada dasarnya adalah melambangkan pengetahuan sejati untuk memahami realitas tertinggi, yaitu yang dinamakan dengan dunia ide. Nah, di dalam konteks seperti inilah sebenarnya Yohanes berbicara. Di dalam pandangan filsafat Yunani kuno inilah Yohanes berbicara tentang terang. Jadi terang itu menyangkut pertama, cahaya yang menerangi kehidupan kita. Cahaya yang kemudian mendatangkan gagasan-gagasan atau mendatangkan pemahaman-pemahaman baru untuk kita sebagai umat manusia yang ada di muka bumi ini. Itu pandangan lama, pandangan terang dari sudut filsafat Yunani kuno. Mari sekarang kita lihat apa makna terang itu
yang kemudian coba diajarkan oleh Rasul Yohanes melalui kitab Injilnya. Kita lihat yang pertama. Yohanes menekankan bahwa sebenarnya terang itu melambangkan pribadi Yesus itu sendiri. Melambangkan pribadi daripada bayi Natal yang dilahirkan, yang kita peringati setiap tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Apa maksudnya di sini? Rasul Yohanes memaksudkan bahwa terang itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri yang melambangkan kebenaran dan kehidupan. Itu sebabnya di dalam pasal-pasal selanjutnya Yohanes berkata bahwa Yesus Yohanes kemudian mengutip perkataan Yesus bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Itulah terang itu. Karena Yohanes menganggap atau Yohanes berpikiran bahwa terang itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Sehingga ketika Anda dan saya menerima pribadi Yesus, ketika Anda dan saya menerima pribadi bayi Natal itu, maka di dalam diri kita itu ada terang. Terang yang akan menerangi kehidupan kita yang semula ada dalam kegelapan. Dengan terang itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dengan terang itu kita boleh melihat bagaimana perbuatan-perbuatan dosa yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa menjadi pembawa terang ke dalam dunia ini. Nah, itulah gagasan yang dibawa oleh Rasul Yohanes. Itu gagasan yang pertama. Gagasan yang kedua, terang itu adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Makanya di dalam bagian yang lain Yohanes berkata, barang siapa menerima anak, ia menerima hubungan yang diperbaharui antara dirinya, si penerima itu, dengan Allah, dengan pribadi Allah. Makna yang ketiga di dalam Injil Yohanes, terang itu adalah kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dan kehidupan. Sehingga di dalam pribadi orang percaya sebagai orang yang pembawa kebenaran dan kehidupan, maka tidak ada kesalahan. Tidak ada lagi dosa-dosa yang dilakukan. Karena itu mari tinggalkan yang lama itu. Mari kita menatap ke depan. Mari kita menatap pada sebuah kehidupan yang baru yang dibawa oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang kelima, kita boleh lihat, yang keempat adalah hasrat yang kudus dan murni. Itulah terang. Keinginan yang tulus dan murni. Keinginan yang didasarkan bukan oleh karena daging kita, tetapi karena persekutuan kita dengan Allah yang sudah terbina. Dan makna yang kelima di dalam terang itu menurut Rasul Yohanes adalah kita terpisah dari dosa. Kita boleh katakan selamat tinggal dosa. Dan kita mulai masuk dan kita mulai berjalan di dalam kehidupan sebagai kebenaran. Kita boleh memasuki kehidupan dalam kebenaran. Kita boleh melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ketika kita menerima pribadi Yesus yang dilahirkan melalui peristiwa Natal yang kita peringati setiap tahun pada tanggal 25 Desember. Sekarang, mari kita coba melihat apa makna Natal sebagai pembawa terang untuk kehidupan kita. Sekurang-kurangnya saya memiliki 3 catatan penting untuk kita boleh garis bawahi di Natal ini. Yang pertama, Natal itu membawa kehidupan dan harapan baru. Kita tinggalkan yang lama. Kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Kita tinggalkan segala keinginan-keinginan daging.
segala kebiasaan-kebiasaan lama kita, manusia lama kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita berjalan di dalam kehidupan dan harapan yang baru. Kita akan kembali untuk mengikuti penjelasan selanjutnya setelah yang berikut ini. Kalau kita lihat bahwa kehidupan lama kita itu seperti itu, maka ketika kita menyambut Yesus dalam hati kita, maka semuanya itu kita lupakan. Kita matikan sehingga kita memasuki hidup yang baru. Itu makna Natal sebagai pembawa terang yang pertama. Makna yang kedua, Natal menyatakan pribadi Allah telah datang secara empiris. Allah yang adalah roh, kata Alkitab. Roh itu sesuatu yang tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita raba. Nah, bagaimana yang roh itu bisa berkomunikasi, bisa membangun hubungan akrab dengan manusia bila mana ia tetap dalam roh? Nah, itu sebabnya Allah datang menyatakan dirinya menjadi atau mengambil rupa seorang manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dirinya, supaya kita bisa mengetahui kehendaknya. Nah, hal ini hanya akan terjadi ketika kita menyambut pribadi Yesus di dalam hati kita. Sekali lagi, Natal itu menyatakan bahwa pribadi Allah telah datang secara empiris. Empiris itu berarti kita bisa tangkap dengan panca indera kita sendiri. Dan itu bisa terjadi ketika Yesus lahir ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, sehingga kita bisa membangun hubungan akrab dengan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita perhatikan, sebenarnya Natal itu mengubah status kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Yesus adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia, sehingga kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Kita bukan hanya bisa bercakap-cakap dengan Dia, kita bukan hanya bisa bergaul akrab dengan Dia, tetapi di dalam pribadi Yesus kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Kita menjadi pewaris daripada kerajaan Allah. Artinya kehidupan kita akan memasuki kehidupan kekal yang tidak dapat binasa, bahkan tidak tersentuh oleh api neraka yang menakutkan itu. Karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, di momen Natal ini sebagai hambanya, saya ingin sekali lagi menekankan kepada Anda. Mari, sambut Dia di dalam hatimu. Sambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Maka engkau akan melihat bahwa hidupmu tidak akan lagi sama dengan hidup yang lama. Bukan hanya itu bisa dilihat nanti ketika Dia datang untuk kali kedua untuk membawa kita ke surga. Bukan hanya pada waktu itu. Tetapi kehidupan yang baru itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang di dekat kita. Pertama-tama oleh keluarga Anda sendiri. Bagaimana mereka boleh melihat hidup yang baru itu? Bagaimana mereka boleh melihat kebiasaan-kebiasaan lama Anda yang jelek, yang ngomongnya tidak karu-karuan. Tiba-tiba ketika engkau menyambut Dia di hatimu, ketika engkau menyambut Yesus di hatimu, maka kehidupan Anda menjadi berbeda. Inilah yang menyebabkan sehingga Anda dikatakan sebagai anak-anak terang. Anda tidak lagi hidup di dalam kegelapan yang
Bukan hanya dikuasai oleh dosa, tetapi hidup Anda tidak memiliki masa depan yang pasti. Tidak memiliki masa depan yang jelas. Masa depan Anda terlihat seperti suram, seperti bayang-bayang kegelapan. Ketika engkau menyambut Yesus dalam hati, maka engkau akan melihat sesuatu yang baru. Dan itulah terang itu sendiri. Natal membawa terang itu berarti hubungan Anda dipulihkan dengan Allah. Anda boleh menjadi saksinya, Anda boleh menjadi pembawa terangnya, dan Anda akan melihat bahwa sesuatu yang baru itu sudah berakhir. Seperti dikatakan bagian lain dalam firman Tuhan, dikatakan, aku membawa perubahan. Aku membawa sesuatu yang baru. Bukan hanya langit dan bumi baru, tetapi kehidupan yang baru. Kehidupan yang terbebas dari dosa. Kehidupan yang murni. Kehidupan yang tulus. Yang akan membuat cinta kasih Anda kepada orang lain terasa tulus, terasa murni, tidak ada maksud apa-apa. Beda ketika engkau masih hidup di dalam kegelapan. Berbeda ketika hidupmu masih di luar Kristus. Ketika engkau membantu orang misalnya. Ketika engkau mengungkapkan cinta kasih sayangmu kepada seseorang. Maka biasanya itu orang Nado bilang, ada maunya. Yesus memperbaharui itu. Natal membawa motivasi-motivasi yang murni, yang jelas, sehingga kehidupan Anda memang berbeda. Kehidupan Anda memang terang, bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain. Kehidupan Anda boleh menjadi teladan bagi orang lain. Dan engkau akan melihat kehidupan yang murni itu akan terasa memberkati banyak orang. Sehingga kita boleh melihat bahwa Natal ini, ketika engkau akan memasuki tahun yang baru, kehidupan yang baru, Anda akan berbeda dari sebelumnya. Dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup Anda secara jelas dan pasti. Dengan berkat-berkat yang baru. Berkat-berkat yang tidak sama. Oleh karena apa? Oleh karena engkau telah memberikan hidupmu hanya kepadanya. Mari tinggalkan sesuatu yang lama itu. Mari tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang cenderung merugikan orang lain. Dan kita sama-sama membangun kehidupan di mana kita saling memberkati, kita saling melayani sesama manusia. Kita boleh melihat bahwa orang lain itu sebenarnya sama dengan hidup kita. Apa yang kita ingin orang perbuat bagi kita, itu yang kita lakukan kepada orang lain. Sehingga sama-sama akan menerima berkat. Sama-sama akan menerima sukacita. Sama-sama akan merasakan damai sejahtera itu. Kan enak ya kalau kehidupan kita seperti itu. Nanti kita lanjutkan kembali dalam segmen yang selanjutnya. Kita sudah melihat tadi bahwa melalui Natal itu Yesus Kristus hadir. Ya, Yesus Kristus sendiri yang melambangkan kebenaran dan kehidupan itu hadir di dalam kehidupan kita, memerintah dalam hidup kita. Sehingga kita boleh lihat kebiasaan-kebiasaan lama, perbuatan-perbuatan lama itu sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Inilah
cara kita yang pertama di dalam kita menghayati atau kita merefleksikan Natal itu dalam kehidupan kita. Dari hal ini kita boleh melihat bahwa Natal membawa perubahan. Bukan hanya perubahan status, tetapi membawa perubahan di dalam hal-hal yang nyata, hal-hal yang konkret dalam kehidupan kita. Cara berpikir kita yang lama kita tinggalkan. Sudut pandang paradigma kita yang lama kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu kita tinggalkan. Dan kita mulai melakukan kebenaran oleh karena Yesus Kristus itu lahir di hati kita. Kita juga sudah melihat hal yang kedua tadi bahwa Natal itu membawa kepada kita sebuah kehidupan yang ada persekutuan dengan Allah. Kita tidak terpisah lagi dari Allah. Dan kebersamaan kita dengan Allah akan melahirkan damai sejahtera di hati kita. Ada ketenangan, ada ketentraman, ada berkat-berkat jasmani yang kita akan terima, yang akan menuntun kita kepada kedewasaan iman. Iman kita diperbaharui dari hari ke hari, kelakuan-kelakuan kita juga diperbaharui dari hari ke hari. Dan itu hanya dilahirkan atau itu hanya akan dimunculkan ketika kita menyambut kelahiran Yesus Kristus itu di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, kita juga sudah melihat bahwa sebenarnya Natal itu membawa kepada kita hasrat yang kudus dan murni, sehingga kita boleh membangun relasi-relasi yang tulus, relasi-relasi yang tidak membawa kepentingan diri sendiri, tetapi relasi yang menghadirkan suasana kerajaan Allah. Nah, di sini saya akan tekankan sedikit bahwa sebenarnya kerajaan Allah itu bukan hanya menyangkut hal-hal yang akan datang. Kerajaan Allah itu adalah apa yang kita hidupi di dunia ini. Kita ingat ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Yesus berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Itu artinya bahwa pribadi Yesus tidak akan lagi membedakan mana masalah-masalah dunia, mana masalah-masalah rohani. Seringkali kita sebagai manusia, kita membedakan perilaku kita. Baik-baik ngana so ada dalam gereja. Ya. Ngana so bukan lagi yang berbeda, ngana so tidak sama lagi dengan kehidupan ngana di luar rumah sana. Perhatikan, Natal membawa kehidupan yang murni. Artinya, Anda mau di dalam gereja, mau di luar gereja, kehidupan Anda sama. Anda ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu akan sama dengan kehidupan Anda di hari Minggu. Sehingga kehidupan Anda tidak akan mengikuti jejak yang lama. Seakan-akan hidup saya di hari Minggu itu seperti malaikat. Tetapi hidup saya di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu orang melihat setan di dalam hidup kita. Tidak seperti itu. Kehidupan yang murni yang diciptakan oleh Yesus Kristus melalui Natal ini akan memungkinkan kehidupan Anda akan sama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi yang terpisahkan. Tidak ada lagi kehidupan yang dikotomi antara kehidupan hari Senin sampai Sabtu dengan kehidupan Anda di hari Minggu. Kenapa? Karena orang akan melihat kehidupan Anda yang sama. Ketika Anda di dalam gereja sama dengan ketika Anda ada dalam kehidupan bisnis. Kehidupan Anda akan sama ketika Anda berada di gereja dengan kehidupan Anda yang sama dengan kehidupan di kantor atau di tempat pekerjaan Anda. Kehidupan Anda di gereja akan sama dengan kehidupan Anda ketika Anda di kampus atau di sekolah di mana Anda menempuh ilmu. Kenapa? Karena Natal
membawa kehidupan yang kudus dan kehidupan yang murni. Yang kelima, kita sudah melihat tadi bahwa Natal juga membawa kepada kita keterpisahan dari dosa. Dengan kata lain, Natal membawa kepada Anda kekudusan, kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci. Di dalam Natal tidak ada namanya kesalehan yang munafik. Di dalam Natal tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi tipu daya. Saya berbeda ketika saya berbicara ini dengan ketika saya ada di luar. Tidak seperti itu. Dari situlah Anda akan mampu menjadi pembawa terang. Sebagai sebuah contoh dan ilustrasi. Keseharian saya, selain sebagai seorang pastor, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga adalah bersama-sama dengan para pelaku UKM di Kota Manado. Dan para pelaku UKM ini bukan semuanya beragama Kristen. Ada juga yang non-Kristen. Tetapi saya tetap membawa kehidupan saya di gereja ke dalam dunia UKM. Sehingga teman-teman pelaku UKM tetap memanggil saya pastor, tetap memanggil saya Pak Gembala, tetap memanggil saya sebagai sosok rohaniawan. Tetapi saya hidup bersama-sama dengan mereka. Saya ada bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya dalam keseharian saya, mungkin Anda bisa melihat, saya ada bersama-sama dengan mereka di warung-warung makan mereka. Saya ada bersama-sama dengan mereka itu di toko mereka, bercakap-cakap membangun keakraban. Bukan sekedar membeli mereka. Maksud saya bukan hanya sekedar membeli atau sebagai konsumen langganan mereka. Saya hidup bersama-sama dengan mereka. Membawa Injil itu kepada mereka. Membawa damai itu kepada mereka. Sehingga mereka bisa melihat terang Natal itu di dalam kehidupan saya. Sebagai akhirnya, izinkan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, mengucapkan kepada pemirsa Mutiara Iman di rumah. Selamat Hari Natal. Hadirkan Kristus dalam kehidupanmu, bukan hanya di hari-hari Natal ini, atau mungkin seminggu setelah Natal. Tidak. Tetapi bawa Natal di dalam kehidupan sehari-harimu. Sehingga ketika engkau memasuki tahun 2026 nanti, Anda akan lihat dan orang lain juga bisa menikmati kehidupan Anda adalah kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.